Perkenalkan, kami dari tim 3 akan mempresentasikan tugas tim assignment ketiga dari Data Warehouse kelas SPBD. Oke, yang pertama kita akan mempresentasikan instalasi SQL Server. Untuk instalasi SQL Server akan dijelaskan oleh Mbak Tanaya Widya Dianing Ati. Dipersilakan. Halo, perkenalkan saya Tana Widya Dianingati dengan NIM 2602278706. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Data Warehouse kelas SPBD. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menginstal SQL Server 2019. Sebelum mulai install, kita akan mendownload terlebih dahulu aplikasi installer dari SQL Server 2019. Kita bisa mencarinya dengan kata kunci SQL Server 2019. Akan muncul situs resmi dari Microsoft. Kita bisa memilih Evaluation Center. Di sini ada dua pilihan download, yaitu Exit Download dan Server on Azure. Karena kita akan menginstalasi di komputer lokal kita pilih Exit Download. Setelah selesai download, kita bisa open file in folder, kemudian klik dua kali untuk menjalankannya. Pilih yes, akan muncul 3 pilihan instalasi. Disarankan untuk memilih download media karena nantinya file installation bisa kita simpan secara offline. Akan ada pilihan dua package download, kita pilih ISO, kemudian klik download. Karena package yang di-download lumayan besar, saya sudah mendownload terlebih dahulu package-nya agar mempersingkat waktu instalasi. Selanjutnya kita bisa langsung mulai instalasi setelah package ISO-nya terdownload. Tinggal klik dua kali, kemudian muncul isi dari file ISO tersebut, kita pilih Setup X. Dua kali, kemudian klik Yes. Kita tunggu sampai muncul SQL Server Installer Center. Kita pilih Installation. Kemudian ini merupakan tampilan dari SQL Server Installation. Selanjutnya kita bisa pilih New SQL Server Standalone Installation untuk menginstal SQL Server installasinya. Ini juga ada pilihan instalasi lain seperti instalasi SQL Server Management Tools dan instalasi SQL Server lainnya. Kita bisa pilih standalone installation ini. Kemudian kita pastikan instalasinya spesifik free edition yang evaluation. Kemudian kita tinggal klik next saja. Step. Lanjut next. Tunggu sebentar. Masih ada pengecekan.
Selanjutnya kita bisa memilih fitur yang akan kita install di SQL Server kita. Misal kita akan memilih Analyze Service, kita bisa select aja atau centang, kemudian kita bisa klik Next. Next lagi. Package yang tadi, fitur yang tadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Langsung klik Next, Add Current User. Untuk modenya kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Pilih multi-dimensional and data mining mode. Kemudian klik Next. Kemudian klik Install. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai terlebih dahulu. Kita tinggal menunggu proses instalasinya selesai dan instalasi SQL Server sudah berhasil. Demikian demonstrasi bagaimana cara menginstal SQL Server 2019. Terima kasih. Untuk yang kedua akan dilanjutkan oleh Mas Rio Adisuito untuk instalasi SQL Server Management Studio. Dipersilakan. Halo, nama saya Rio. Halo, nama saya Rio. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperagakan proses instalasi dari SQL Server Management Studio ya. Jadi pertama kita buka dulu browser hmm, kita, kemudian kita cari di Google ya. Kita cari dulu namanya SSMS. Nah, ini halaman resmi dari SQL Server Management Studio-nya. Dan kita ke tab install atau bisa langsung ke URL-nya. Kemudian kita cek ke bawah dulu. Bentar. Kita download dulu pertama. Nah, ini kita download. Nah, ini filenya, URL-nya tinggal kita klik aja. Kemudian kita tunggu proses downloadnya hingga selesai. Nah, karena di sini saya sudah ada filenya, dan kita langsung saja ke proses instalasi. Pertama kita buka eh, file instalasinya, dan kita klik install. Ya, kita tunggu sampai proses instalasi dari Microsoft SQL Server Management Studio-nya selesai.
Ini kita masih menunggu proses dari instalasi dari SQL Server Management Studio ya. Ini prosesnya sudah hampir selesai. Progresnya sudah penuh. Tunggu sebentar lagi. Ini kita buka dulu ya. Eh, Sudah berhasil terinstall. Sekarang kita coba buka Super Management Studio-nya. Ya, sudah berhasil terinstall. Demikian proses instalasi dari SQL Server Management Studio-nya. Nah, nanti untuk penggunaannya kita tinggal koneksikan dengan database-nya. Kita pilih server, autentikasinya, kemudian kita koneksikan ke SQL Server yang sudah terinstall sebelumnya. Sekian dari saya penjelasannya untuk proses instalasi dari SQL Server Management Studio. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dimas Octaviano mengenai instalasi Adventure World 2019. Dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan instalasi add-ons dari data warehouse backup data yang Adventures Work 2019. Pertama-tama buka Google. Bentar. Kemudian cari AdventureWorks DW 2019 yang ini. Kemudian di paling atas ini ada yang dari link dari Microsoft Database Sample, tinggal dibuka. Nah, di sini kalau udah muncul seperti ini, di scroll ke bawah sampai ada yang seperti ini, mengunduh file cadangan. Di sini ada 3, ada OLTP, ada gudang data atau data warehouse, ada yang ringan juga atau yang lightweight. Nah, untuk kita karena downloadnya SQL Server yang 2019, maka kita downloadnya juga yang 2019 gitu. Dan untuk yang pilihannya juga yang gudang data atau data warehouse, jadi downloadnya yang ini, AdventureSource DW 2019.bug. Ini tinggal di-download aja. Ini sudah di-download ya. Pastikan untuk mengingat juga di mana kita downloadnya gitu. Ini karena udah download jadi saya cancel. Kemudian kalau misalkan sudah download, di file download tadi, file yang sudah di-download tadi, ini bisa di-copy aja atau di-cut atau di-copy juga boleh. Terus ke program files, terus ke Microsoft SQL Server, terus ini Microsoft SQL 15, yang ini MSSQL 15.mssql server, terus buka MSSQL-nya. Nah, nanti bisa copy di sini di bagian ini, di file ini. Ini udah ada, cuman biar ini dihapus dulu aja. Tinggal di copy ke sini, continue. Nah, setelah di-download, bisa langsung buka SSMS-nya atau SQL Server Management Studio-nya. Ini tinggal connect aja. Lalu untuk munculin backupan filenya itu tinggal buka database, klik kanan, terus restore database. Nah, di sini kalau udah muncul begini, ini pilih device karena source kita dari device ya. Kan kita sudah download source-nya. Jadi ininya dipilih di device, terus bisa langsung klik ke sini, select backup device-nya di add. Nah, habis itu kita cari backup file location yang tadi kita sudah copy terus ditaruh di
SQL-nya ya, dipindahin ke program files tadi. Tadi kita nyimpen di sini program files, Microsoft SQL Server, MS SQL 15, MS SQL. Nah, ini kalau udah sampai di MS SQL tinggal dipencet aja, nanti ada Adventures Work DW 2019 bug. Nanti tinggal di oke. Nanti sudah muncul di sini tinggal oke lagi. Nah, nanti udah terrestore gitu. Tinggal di oke. Nah, nanti di sini muncul Adventures Work DW 2019. Untuk mengecek apakah bisa jalan query-nya, bisa langsung tes aja. Select. Tinggal dicek aja. 1000 misalkan. Formnya mana ya? Table name-nya misalkan dari ini misalkan dari dimension customer ya. Tinggal di execute. Nah, nanti muncul di sini kan dari database backup Adventures Work-nya. Oke. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Delvina Alsira untuk instalasi add-on Visual Code Studio. Dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan, saya Delvina Alsira. Saya mahasiswa Bisnis Online Marketing. Saya merupakan anggota dari grup 3 dengan mata kuliah data web. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi Visual Studio 2019. Yang pertama, kita bisa masukkan keywordnya Visual Studio 2019 download. Ini saya sudah masuk. Lalu nanti kita bisa pilih yang download now sini. Dan pilih option yang Free Community Edition. Nanti kita tinggal pilih, diklik Free Community Edition, lalu nanti filenya akan terdownload otomatis. Nanti kalau misalnya memang sudah terdownload, kita bisa cek ke File Manager. Nah, nanti di sini kita bakalan muncul kalau misalnya memang sudah diklik Download Now. Baru nanti kita klik 2 kali. Kita klik Yes. Kita pilih yang Continue. Nah, nanti kita bisa pilih untuk pilihannya yang data storage and processing. Nah, klik. Baru nanti kita pilih yang install, karena sebelumnya saya sudah install, kita pilih aja yang modify. Jadi untuk yang pertama kali install, nanti dipilih yang toolsnya yang data storage and processing. Di sini, baru nanti di sini diklik yang install. Klik. Nah, nanti tinggal ditunggu untuk download dan install operation dari si Visual Studio. Baik, semuanya kita sudah berhasil untuk install dan reparation-nya. Lalu nanti kita bisa klik yang launch. Oke, sebelumnya sih harus ada sign in dulu karena memang sebelumnya saya sudah install juga. Nah, seperti ini. Nanti kita klik yang not now, maybe later aja. Oke, kita pilih yang light, start. Ditunggu sebentar. Oke, nah ini dia aplikasinya sudah terinstall. Nah, karena kita untuk menyetingnya saja dulu, baru nanti kita bisa gunakan. Kita masuk ke yang continue without code dulu aja. Di sini kita pilih yang extension. Nah, manage extension. Nah, kita pilih yang SQL Server Integration Service Project dan juga
Microsoft Analyst. Nah, ini dua yang kita download nanti. Baik, sekian presentasi saya mengenai instalasi Visual Studio 2019. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Farhan Firmansyah, saya dari Binus Online Learning dari jurusan Sistem Information dengan nomor induk mahasiswa 260230756. Di sini saya akan mendemonstrasikan menggunakan analytical data multidimension dan data mining untuk menganalisis data warehouse berdasarkan Adventure Work DW 2019 dengan persoalan saya pilihnya prediksi penjualan produk dari tiap kantor cabang. Berikut ini saya sudah share hasil query-nya. Ini di sini nanti saya jelaskan fungsi dari tiap line-nya apa, terus di sini di bawahnya juga ada result-nya. Oke, di sini saya ada select dari tab saya ambil sales territory region dengan alias region, lalu sales territory country dengan alias country, dan sales territory group dengan alias territory group. Ini menjelaskan informasi geografis cabang dari tabel dim sales territory. Lalu di sini ada calendar year, month number of year, serta English month name. Ini saya ambil dari tabel dim date. Lalu di sini saya ada select calendar year dan month number of year. Lalu ini saya menggunakan fungsi concat yang ditujukan untuk menjadikan satu field yang diselect dari dua field di satu tabel yang sama dengan separator strip. Lalu untuk yang month number of year ini saya format bentuknya tahun, strip, lalu bulan. Misalkan ini saya ambil contoh 2012 tahun 2012 bulan 12. Lalu di sini saya ambil juga nama produknya dengan field English product name. Saya beri alias produk. Lalu saya ini di line selanjutnya ada sum sales amount yang ditujukan untuk menjumlahkan field sales amount untuk mendapatkan total nilai penjualan kombinasi wilayah, produk, bulan. Di sini saya select dari tabel fact reseller sales. Lalu saya joinkan dengan tabel dim date untuk mendapatkan atribut waktu berdasarkan order date key yang ada di tabel fact reseller sales join dengan date key yang ada di tabel dim date. Kemudian saya join juga dim product yang berdasarkan field product key yang ada di tabel fact reseller sales. Saya join dengan field product key dari tabel dim product. Lalu saya juga joinkan juga ke ke tabel dim sales territory berdasarkan field sales territory key dari tabel fact reseller sales dengan field sales territory key dari tabel dim sales territory. Lalu saya juga kelompokkan berdasarkan field yang sesama seperti select, cuman tanpa field sum dan concat. Lalu saya juga urutkan datanya berdasarkan region, country, territory group, calendar year, dan month number of year. Ketika saya jalankan query ini, manfaatnya untuk memberikan gambaran historis penjualan produk per cabang dan per tiap bulan. Dan inilah hasilnya. Di sini ada data penjualan berdasarkan cabang. Ini saya contohnya ambil dari produk chain. Total penjualannya ada 24.288 di tahun 2012 di bulan 12. Di region Australia
teritori grupnya dari Pasifik. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.